Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar manajemen proyek. Proyek adalah serangkaian aktivitas kontemporer dalam usaha melakukan dan mencapai tujuan unik. Sedangkan manajemen proyek adalah sekelompok alat, proses dan sumber daya manusia yang berkompeten guna mengejarkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dan berusaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu organisasi adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui serangkaian pelaksanaan fungsi manajemen dari pimpinan dengan organisasi dan perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan perusahaan akan tergantung dari organisasi dan terutama adalah struktur organisasi disebut yang dianut dari efisien. Jadi organisasi dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi akan menjadi tiga elemen pokok yaitu interaksi manusia, struktur organisasi itu sendiri, serta kegiatan yang dapat mengarah pada tujuan. Dalam manajemen proyek ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu project definition atau definisi proyek. Mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek dilakukan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya project indication atau inisialisasi proyek. Perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Yang terakhir yaitu proyek planning atau perencanaan proyek. Menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Selanjutnya materi kedua yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Peramalan adalah suatu usaha memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu, sedangkan perencanaan agregat merupakan suatu metode pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka waktu menengah. Adapun metode peramalan dibagi menjadi dua yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif, sedangkan metode kuantitatif yaitu metode yang berkaitan dengan hitungan matematis. Selanjutnya materi ketiga yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan faktor paling penting yang terpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha karena pemilihan lokasi juga berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, lokasi tempat usaha yang tepat merupakan tuntutan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap lokasi yang salah satu akan menyebabkan biaya operasi usaha tinggi. Sebagai akibatnya, tidak akan mampu bersaing yang sudah, maka barang tersebut akan menyebabkan kerugian. Adapun metode pemilihan lokasi dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama metode peringkatan faktor. Metode ini sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas mulai dari pendidikan, rekreasi dan keahlian tenaga kerja. Yang kedua yaitu analisis titik impas lokasi, merupakan kegunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. Yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi, merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu model transportasi adalah untuk menetapkan pola pasukan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Baik, materi selanjutnya yaitu desain produk dan jasa. Desain produk adalah
proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sedangkan desain jasa adalah suatu yang diprodukkan dan dikonsumsi secara bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapasitas produksi. Kapasitas produksi merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksikan atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Baik, selanjutnya perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi merupakan langkah awal suatu perusahaan memuaskan untuk memproduksi lebih banyak atau ingin membuat sebuah produk baru. Apabila perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksi, maka perusahaan harus mengevaluasi perencanaan kapasitas sebelumnya. Adapun tujuan dari perencanaan kapasitas ini adalah untuk meminimaliskan kapasitas konsumen terhadap produk dengan melakukan beberapa elemen kapasitas antara lain pekerja, mesin, gudang, dan rekayasa. Berdasarkan waktunya, perencanaan kapasitas dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, yang kedua perencanaan kapasitas jangka menengah, dan yang ketiga itu perencanaan kapasitas jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu metode perencanaan kapasitas produksi. Metode perencanaan kapasitas produksi dibagi menjadi 2, yaitu metode break Even Point atau BEP dan metode Linear Programming atau LP yang terdiri atas metode grafik, yaitu model dengan 2 variabel keputusan. Yang kedua metode simple jika produk yang dihasilkan lebih dari 2 variabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.